Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Wajar lah, namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Kalau nggak diterima, ngapain ikut koalisi? Nggak mau misalnya Demokrat, juga nggak ada masalah. Jangan-jangan kalau bukan AHY Demokrat akan balik kanan, kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, kok resisten banget sama AHY? Jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Bukan selesai, wassalam. Kalau di koalisi perubahan, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Kan ada AHY, Bang, yang udah di... Gak bisa, Bos. Hah? Gak bisa, orang marah. Masa orang marah wakilnya AHY? Kemungkinan masih banyak terjadi, betul. Tetapi kita ingin yakinkan, tidak ingin mengulur-ngulur waktu tentunya. Kalau hanya sekedar bersatu, cuman sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Kalau sekali terbentuk, maka harus kokoh sampai dengan tujuan akhir. Gak bisa, Bos. Orang jangan terlalu kelimis kalau mewakili kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Jawabannya sudah saya sampaikan. Nggak ada masalah dengan Mas AHY. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu, Pak SBY pada saat itu memang luar biasa, tak tertandingi. Apakah Mas AHY sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Jadi nggak ada apa, jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AHY. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY. Tanpa AHY, karena AHY adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar, Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ada yang ingin tidak menang, ada yang hanya ingin yang penting jalan. Ada nggak? Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu, jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng, tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Maksudnya kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini, tapi harus AHY. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi, tapi harus si ini. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres, menggunakan kekuasaannya kemana-mana, taruh fotonya. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos. Demokrat diprediksi akan meninggalkan koalisi perubahan yang dibangun bersama Nasdem dan PKS jika Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak dipilih mendampingi Anies Baswedan. Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan. Namun hingga kini, siapa yang akan mendampinginya belum juga diumumkan. Demokrat terkesan ngotot agar AHY yang maju menjadi bakal calon wakil presiden. Langkah Demokrat ini sebagai eskaplen andai saja Anies memilih sosok lain selain AHY sebagai bakal cawapres. Maka Demokrat bisa saja cabut dari koalisi perubahan untuk mencari tempat hinggap yang lain, yang tentu saja lebih berprospek untuk AHY.
kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi kepada Kompas.com pada hari Jumat 9 Juni 2023. Seandainya deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang koalisi perubahan. Menurut Ari, Demokrat punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan. Apakah tetap bertahan di poros koalisi perubahan atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies? Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat. Apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian? Ujar dosen Universitas Indonesia itu. Demokrat pun dinilai mengada-ada atas argumen merosotnya elektabilitas Anies disebabkan karena bakal cawapres yang tak kunjung diumumkan. Sebab dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga belum mengumumkan calon pendampingnya. Terlalu prematur jika ketiadaan nama bakal cawapres saat ini dianggap sebagai penyebab anjloknya elektabilitas Anies, kata Ari. Seandainya Demokrat hengkang dari koalisi perubahan, lanjut Ari, partai berlambang bintang Mercy itu bisa saja bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Memang jika bergabung dengan poros tersebut, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres. Namun setidaknya dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies. Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra pun lebih menjanjikan. Demokrat paham betul, privilege politik yang demikian besar dari Demokrat diserahkan ke koalisi perubahan, tapi tanpa akomodasi politik yang jelas untuk AHY, tutur Ari. Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak koalisi perubahan untuk persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies setidaknya Juni 2023. Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara pemilu 2024 kian dekat. Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota koalisi perubahan. Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memiliki bakal cawapresnya sesuai 5 kriteria yang telah ditentukan. Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden, kata Ali pada Kompas.com, Kamis 8 Juni 2023. Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres. Namun di sisi lain, Demokrat tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari koalisi perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies. Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu, ucapnya.